Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kal Haikal. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas pelajaran prakarya dengan materi budidaya tanaman obat. Ya, apa aja ya contoh tanaman obat itu dan bagaimana cara kita lihat saja. Di sini ada peta materinya. Pertama, ada pengertian tanaman obat. Ya, apa ya pengertian tanaman obat itu? Kita buka saja. Tanaman obat merupakan tanaman yang dapat digunakan untuk mengobati suatu penyakit atau memelihara kesehatan. Tanaman obat yang ditanam di pekarangan rumah biasanya disebut apotek hidup atau toga tanaman obat keluarga. Apotek hidup dan toga merupakan kegiatan budidaya tanaman obat-obatan dengan memanfaatkan halaman atau pekarangan. Tanaman tersebut biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, jadi kalian di rumah ada pekarangan atau halaman itu bisa ditanami tanaman obat ini. Nah, ini sangat bermanfaat untuk kesehatan dan tentu biar lebih asri. Nah, selain lebih asri dan juga bermanfaat juga buat kita, buat keluarga. Oke, sudah paham sampai sini tentang pengertian tanaman obat. Kita lanjut lagi ke peta materi. Nah, ada jenis-jenis tanaman obat. Pertama, ada temulawak. Temulawak, tanaman ini merupakan tanaman tahunan yang tumbuh merumpun. Tanaman ini lebih cocok dibudidayakan di dataran sedang. Temulawak, nah ini temulawak ada manfaatnya. Biasanya untuk penambah nafsu makan pada anak-anak, anemia, anti kolesterol, antioksidan dan antimikroba. Nah, dan ini adalah gambar temulawak. Nah, mesti sering kita jumpai sehari-hari. Nah, lanjut lagi, kedua, kunyit. Kunyit siap dipanen jika semua daun dan batang sudah menguning dan mengering. Umumnya tanaman ini lebih dari 9 bulan. Nah, kunyit ini mempunyai khasiat sebagai anti kanker, menurunkan plek gigi, mengurangi nyeri sendi dan tulang serta menambah nafsu makan, memperbaiki fungsi hati dan pencernaan, serta meningkatkan ASI. Oke, nah ini ada gambar kunyitnya. Nah, ini lanjut lagi, ketiga ada jahe. Jahe pada umumnya panen umur lebih dari 9 sampai 10 bulan. Nah, cara rimpang mengangkat dari tanah, kemudian tanah dan akar yang nempel dirimpang dibersihkan dengan air mengalir, ditiriskan dan dikeringkan baru disimpan. Nah, jahe mempunyai khasiat memperlancar peredaran darah, memperbaiki fungsi pencernaan, membersihkan darah, antioksidan, meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati mual dan muntah, memperkuat otot usus, mengatasi batuk dan anti tumor. Nah, ini dia foto jahenya. Nah, ini sering kita jumpai juga ketika kalian beli wedang jahe atau susu jahe di angkringan. Wah, nah itu pasti menghangatkan badan dan sangat bermanfaat buat tubuh kita. Oke, lanjut lagi, ada sirih. Sirih merupakan tanaman terna, tumbuh menjalar atau merambat, menyerupai tanaman lada. Nah, sirih ini mempunyai manfaat untuk menahan darah, menyembuhkan luka kulit, obat saluran pencernaan, menguatkan gigi, dan membersihkan tenggorokan. Nah, ini ada dua macam, sirih warna hijau dan sirih merah. Jadi kita juga sering jumpai, apa kalian udah menanam nih pohon sirih ini. Nah, dan selanjutnya ada jeruk nipis. Jeruk nipis biasanya tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah yang banyak terkena sinar matahari. Jeruk nipis
mempunyai manfaat untuk meningkatkan kinerja pencernaan, menghambat penuaan, menurunkan berat badan, mengobati batuk, mengobati demam dan flu, dan mengobati ambeien, menyembuhkan amandel, dan mengobati batu ginjal. Wah, banyak sekali ya manfaat dari jeruk nipis ini. Kita juga suka jumpai sehari-hari nih ketika beli jeruk atau minuman jeruk atau ketika makan soto. Wah, biasanya kan dicampur dengan jeruk nipis. Nah, lanjut lagi, ada mahkota dewa. Mahkota dewa merupakan tanaman asli Indonesia yang termasuk ke dalam jenis tanaman perdu yang dapat tumbuh di tanah gembur dan subur. Mahkota dewa mempunyai manfaat untuk melancarkan peredaran darah, mengurangi kandungan kolesterol sebagai antioksidan, anti alergi dan sebagainya. Nah, ini adalah bermahkota dewa. Wah, nih lanjut lagi, ada patah tulang. Tanaman patah tulang, hampir seluruh bagian tanaman patah tulang dapat digunakan sebagai obat. Akar dan rantingnya dapat mengobati penyakit lambung, rematik dan nyeri saraf. Bagian batang kayu dapat digunakan sebagai obat penyakit kulit, sakit gigi, dan radang telinga. Getahnya dapat mengobati sakit gigi. Tetapi, nah ini hati-hati ya. Tapi jika terkena mata dapat menyebabkan kebutaan. Cabang dan rantingnya jika dibakar dapat mengusir nyamuk. Nah, ini tanaman patah tulang ini hampir semua bagiannya sangat bermanfaat, bisa dimanfaatkan. Oke, nah ini ada gambarnya. Nih, tanaman patah tulang. Lanjut lagi, ada sambiloto. Sambiloto dikembangkan dengan biji atau stik. Nah, ini mempunyai khasiat atau manfaat anti diabetes, anti inflamasi, darah tinggi, mengobati demam, disentri, kolera, sakit paru-paru, gigitan ular, dan rematik. Nah, ini juga sangat banyak nih manfaatnya tanaman sambiloto. Nah, dan ini adalah contoh gambarnya. Oke, terus lanjut lagi, ada akar wangi. Akar wangi dapat tumbuh di dataran beriklim tropis dan subtropis. Nah, ini juga mempunyai manfaat dari akar wangi untuk kesehatan, adalah antiseptik sama halnya dengan daun beluntas. Kita lihat saja foto dari akar wangi. Wah, ini dia. Lanjut lagi, ada lidah buaya. Wah, lidah buaya bukan buaya ya, ini kan ini tanaman namanya lidah buaya. Hai. Dan ini bibit berasal dari anakan yang tumbuh di sekeliling tanaman induk. Sehat, berumur di atas 1 tahun. Jarak antara anakan dari pohon induk lebih kurang 10-20 cm. Nah, ini juga mempunyai khasiat atau manfaat menurunkan tekanan darah, mengatasi gastritis atau MAH, mengobati radang tenggorokan, mengontrol kadar gula darah. Nah, ini dia fotonya. Nah, ini mesti kalian juga sering jumpai apa? Kalian sudah menanam nih tanaman lidah buaya ini. Oke, kita kembali lagi ke peta materi ya. Setelah tadi membahas jenis-jenis tanaman obat, sekarang sarana produksi tanaman obat. Pertama, ada bahan. Benih atau bibit cikal bakal tanaman. Benih tanaman obat dapat berupa biji untuk pembibitan secara generatif dan berupa stik, sambung, okulasi, rimpang, dan tunas. Bibit yang ditanam merupakan bibit sehat dan seragam pertumbuhannya. Kedua, ada pupuk. Pertumbuhan tanaman akan lebih baik bila kandungan unsur hara tanah cukup tersedia. Nah, tanaman obat dianjurkan lebih baik dari bahan alami seperti pupuk kandang atau kompos. Kalau pakai pupuk kimia cepat diserap tanaman, tetapi dikhawatirkan menimbulkan efek farmakologis terhadap tanaman obat dan meninggalkan residu kimia yang mempengaruhi tanaman obat. Jadi lebih baik kita menggunakan pupuk kompos ya, atau pupuk kandang yang bahan alami untuk menanam tanaman obat ini. Lanjut lagi, ketiga, media tanam.
Pilih tanam yang gembur dan subur. Tanah yang baik dan subur dapat terlihat dari tekstur tanah yang gembur dan komposisinya seimbang antara tanah liat, pasir, dan remah. Jika tanah kurang subur, maka bisa ditambahkan atau dicampurkan pasir, kompos, pupuk kandung, atau sekam. Nah, keempat, pestisida mengatasi gangguan hama dan penyakit pada tanaman obat. Jenis pestisida yang dianjurkan berupa pestisida alami atau nabati yang berasal dari tumbuhan. Hal ini dilakukan agar pestisida yang diberikan tidak mempengaruhi kualitas tanaman obat dan menimbulkan residu kimia pada tanaman obat. Nah, ini ada gambarnya. Nah, ini sarana produksi budidaya tanaman obat. Ini dari bibit, lain-lainnya. Pemupukan juga. Lanjut lagi, ada peralatan. Nah, pertama, menanam untuk di kebun atau pekarangan. Yang perlu dicari peralatannya adalah yang harus dipunyai adalah pertama, cangkul, kedua, garpu, ketiga, koret, keempat, gembor. Nah, kita bisa lihat gunanya ini, manfaat kegunaannya dari alat-alat itu tadi. Terus menanam di lahan terbatas atau tidak ada lahan. Nah, ini ketika di rumah atau di mana di rumah kalian terbatas tidak ada halaman atau pekarangan, bisa menggunakan ini polybag atau wadah dari limbah botol mineral, sekop untuk masukkan media tanam ke dalam wadah, dan terakhir cangkul. Nah, ini ada gambarnya. Ini ada polybag, sekop, pot, ini semprotan. Nah, ini. Oke, sudah paham sampai sini? Setelah kita tadi membahas sarana produksi tanaman obat, sekarang tahapan budidaya tanaman obat. Nah, pertama, pembibitan, penanaman lubang, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Nah, ini adalah contoh gambar pemeliharaan, dari menyirami, memberi pupuk. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama. Oke, terima kasih sudah menonton video pembelajaran budidaya tanaman obat ini sampai selesai. Terus semangat belajar dan berkarya ya, dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Oke, sebelumnya terima kasih dan jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu.